Halo teman-teman semua, kembali lagi di Satu Bangsa Vlog. Nah, topik kali ini itu berisikan tentang separatisme dan disinformasi di media sosial. Yap, betul sekali. Dan yang bikin serem ini bukan cuma soal senjata atau gerakan di lapangan, tapi lewat layar HP kita sendiri. Oke, jadi konten yang kelihatannya biasa saja itu bisa jadi sebuah bibit-bibit propaganda separatis. Tapi tenang aja, kita itu tidak cuma bahas masalahnya saja, tapi kita juga akan membawa solusinya. Oke, kita mulai dulu dari penyebab kenapa separatisme dan disinformasi ini bisa tumbuh subur. Ada beberapa faktor utamanya sih. Yang pertama itu adalah perbedaan ekonomi antar wilayah. Seperti kayak wilayah maju, kayak Jawa, bisa beda banget dengan daerah yang di perbatasan atau pulau-pulau kecil. Ketimpangan ini bikin rasa nggak puas muncul, apalagi kalau orang-orang di sana merasa kesempatannya kayak terbatas banget. Yang kedua itu adalah konflik identitas. Suku, agama, dan budaya itu kekayaan kita. Tapi kalau ada kelompok yang merasa nggak dihargai secara politik atau sosial, mereka bisa merasa kayak nggak termasuk di dalam bangsa ini. Yang ketiga adalah ketidakpuasan terhadap pemerintahan. Kekurangannya akses pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur bikin warga merasa ditinggalkan. Nah, rasa kecewa ini bisa jadi ladang subur buat propaganda. Dan yang keempat adalah propaganda separatis. Kelompok separatis pintar banget memainkan opini publik lewat medsos. Mereka memanfaatkan konten naratif yang dekat dengan masyarakat dan itu bisa bahaya banget kalau nggak disarangi. Dan jadinya tuh siapa yang paling rentan? Anak muda yang tiap hari main medsos dan masyarakat di perbatasan, kayak di Kalimantan dan yang dekat Malaysia. Mereka mereka itu emang biasa sih bandingkan kehidupan di negara tetangganya dan muncul perasaan kayak kok di sana lebih enak sih hidupnya, kenapa di sini kayak dikit susah untuk hidup. Nah, apalagi pas COVID-19, kita semua ini di rumah, konsumsi medsos ini kayak naik banget. Di informasi ini makin gampang menyebar dan orang mulai membandingkan negaranya sendiri sama kehidupan luar negeri yang lebih kayak kelihatannya kayak lebih wow gitu. Nah, jadi sekarang saya akan membahas tentang hubungannya dengan kesatuan wilayah dan kedaulatan negara. Nah, Indonesia ini kan merupakan negara kepulauan dan pulaunya itu ada sekitar 17.000 pulau. Nah, tapi semua pulau itu tidak memiliki akses yang sama tentang informasi, infrastruktur, dan layanan negara. Masalahnya, gerakan separatis digital ini dapat memanfaatkan kesenjangan tersebut. Nah, mereka itu dapat membuat forum-forum online, membuat provokasi dan propaganda di media sosial untuk merekrut orang-orang. Nah, contoh nyatanya itu ada OPM atau organisasi Papua Merdeka. Nah, mereka itu memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan propaganda atau disinformasi untuk merekrut anggota dan koordinasi gerakan. Dan jangan lupa kalau propaganda itu juga termasuk salah satu bentuk dari disinformasi. Nah, disinformasi ini mudah sekali untuk dilakukan di media sosial. Dengan adanya hoax itu kita itu juga dapat merusak hubungan antar masyarakat dan merusak persatuan bangsa. Nah, lalu hubungannya dengan hak dan kewajiban adalah kita itu memiliki hak untuk menyebarkan informasi dan mengakses informasi di media sosial, tetapi kewajiban kita adalah menjaga persatuan di media sosial dengan cara tidak menyebar hoax atau disinformasi. Nah, sekarang kita masuk pada bagian solusi, karena cuma ngeluh tanpa solusi itu percuma. Untuk solusi yang pertama, kita itu bisa memberikan edukasi literasi digital dan kritis.
kita itu harus mengajarkan masyarakat cara memverifikasi informasi. Gak semua informasi itu semuanya itu valid. Apalagi yang viral-viral nih. Nah, itu semuanya itu belum pasti valid. Nah, literasi ini tuh penting banget buat melindungi warga dari manipulasi digital. Nah, untuk solusi yang kedua itu kita bisa melakukan teknologi deteksi hoax dan propaganda, di mana kita itu sangat butuh banget untuk sebuah teknologi yang bisa mendeteksi langsung untuk informasi-informasi yang hoax. Nah, bayangin aja kalau kita bisa memiliki AI yang bisa memberikan label hoax pada informasi tersebut. Itu bisa jadi hal yang sangat baik banget. Untuk solusi yang ketiga, kita bisa melakukan kampanye kesadaran dan kolaborasi. Nah, jadi pemerintah, masyarakat, dan platform digital itu harus bekerja sama agar kita itu bisa membuat sebuah kampanye yang kreatif, konten-konten positif, dan ajakan untuk para influencer untuk membuat sebuah pesan yang positif dan menyebarkan tentang persatuan. Dan jangan lupa, penting banget untuk sebuah pemberdayaan ekonomi dan sosial di daerah perbatasan. Contohnya kayak di Kalimantan dan di Papua. Kalau masyarakat di sana itu sejahtera dan terlibat dalam pembangunan nasional, rasa ingin pisah itu pasti bakalan hilang. Nah, lalu apa sih peran para generasi muda? Untuk solusi yang pertama, kembangkanlah solusi teknologi. Banyak di antara kita yang pasti paham tentang IT, AI, dan coding. Nah, mari kita gunakan skill itu untuk membantu dan membuat sebuah deteksi hoax. Untuk solusi kedua, promosikan konten-konten yang positif. Jadikan media sosial itu tempat untuk edukasi dan inspirasi. Bikin konten yang mengangkat budaya, persatuan, dan semangat NKRI. Untuk solusi yang ketiga, kita harus berani untuk menolak propaganda separatis. Nah, kita itu gak perlu takut untuk melaporkan konten-konten yang mencurigakan. Kita semua itu bisa menjadi penjaga persatuan lewat satu klik saja. Separatisme dan disinformasi itu nyata banget loh guys. Dan bisa masuk lewat layar HP kalian. Tapi dengan pengetahuan, teknologi, dan semangat muda, kita bisa cegah dan lawan bersama. Karena Indonesia ini bukan hanya pulau-pulau yang tersebar, tapi juga pulau-pulau yang terhubung karena adanya rasa cinta kasih.